Beli bumbu bareng Baretno. Cakep, jelajah hutan bambu di desa Ngargoretno. Yap, edisi ngetrip bareng Yayasan Kehati kali ini, kita bakal jelajah hutan bambu yang nggak cuma ada di desa Ngargoretno, tapi ada juga nih di Cangkringan. Kita mulai nih perjalanan dari stasiun Kereta Gambir Jakarta menuju Yogyakarta. Saatnya ngetrip bareng Kehati edisi spesial barengan sama Arza Ruby. Kali ini Yayasan Kehati udah ngajakin nih banyak teman-teman kita yang mau jelajah hutan bambu, artinya di kota Jogja. Tepatnya sih kayaknya di Magelang. Tapi pengen tahu sih kira-kira kegiatan apa sih yang bakal kita lakuin kalau jalan-jalan ke sana. Ikutin terus keseruannya barengan sama Arza Ruby dan juga Yayasan Kehati. Let's go! Menempuh perjalanan selama 6 jam, kayaknya wajib ya hukumnya bikin konten. Karena ngetrip ini lagi-lagi barengan sama teman-teman influencer lainnya. Bikin konten selama perjalanan mulai dari podcast sampai bikin a day in my life. Stasiun apa? Kita udah lewatin stasiun Kutoarjo. Kutoarjo berarti tinggal berapa lama lagi menuju kota Yogyakarta? Kurang lebih 1 jam. 1 jam lagi. Mau ngapain sih kita kali ini? Jadi, Yayasan Kehati itu mendukung pelestarian bambu di Desa Ngargoretno, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan di Desa Bulak Salak, Cangkringan, Yogyakarta. Nantinya, kita akan seru-seruan mengunjungi 2 desa tersebut ya. Hai Sobat Kehati, sekarang kita udah sampai di Yogyakarta. Ikutin keseruannya ya, let's go! Secang ini adalah rempah-rempah guys, rasanya anget, adem. Sampai di Yogyakarta, kita bakal lanjut perjalanan ke Desa Ngargoretno yang ada di kawasan perbukitan Menoreh di Kabupaten Magelang. Desa ini berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Jogja. Wah, petualangan seru kali ini akan dimulai dari sini nih. Namun seperti biasa, kita bakal mampir dulu ke pasar tradisional. Karena kita juga lagi jalan bareng sama Laude, sang chef yang pastinya kalian udah gak asing lagi dong. Nggak seru rasanya kalau kita datangin ke kota yang kita kunjungin, terus kita nggak main-main nih ke pasar tradisional yang ada di kota ini. Sekarang kita lagi ada di Pasar Keranggan, Yogyakarta. Cerita-cerita dikit dong soal si Pasar Keranggan ini. Oke, Pasar Keranggan ini salah satu pasar tradisional yang ada di pas kota Jogja. Bisa dilihat sana ada tugu, karena emang lokasinya benar-benar di pusat kota Jogja. Jadi di sini Kariza banyak jajanan-jajanan legend nih. Di sini di pasar sini. Oke. Sebelah sana ada lupis Basatinem yang udah dari puluhan tahun. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Itu kalau jam segini udah habis kayaknya. Soalnya ngantri. Ngantri dari pagi-pagi. Terus selain itu ada apa lagi? Di sini ada soun yang legendaris juga dari zaman dulu. Soalnya dulu ini tempat komplek percinaan. Oh, jadi ini memang komplek tinggalnya orang-orang Tionghoa ya? Iya, betul. Ya? Jadi akulturasi kulinernya pun beragam tercampur ya, tercampur dengan Tionghoa. Jadi di situ ada soun yang legendaris juga. Nanti kita bakal coba jalan-jalan, kita jajan-jajan di dalam bareng-bareng, yuk ikut yuk. Nah, ini kita berada di Pasar Keranggan yang udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Di masa lalu, pasar ini menjadi perekonomian kota Jogja yang dimotori oleh warga Tionghoa. Jadi, nama Pasar Keranggan ini diambil dari salah satu pejabat Kesultanan Yogyakarta di masa Hindia Belanda. Jajan-jajan dulu lah kita yuk. Nah, ini kita berada di kelontong pecinaannya tepat berada di depan pasar, jadi hadap-hadapan. Nah, makanya kenapa di dalam pasar ini banyak sentuhan Chinese-nya gitu. Karena dulu emang ini perkampungan orang-orang Tionghoa.
Abis dari situ, kita lanjut nih menuju Bukit Menoreh untuk ke Desa Ngargoretno. Kita udah sampai di Desa Ngargoretno nih. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Bukit Menoreh. Nih ada di belakang. Wah, pemandangan yang indah bikin kita nggak tahan nih buat nggak berpose sepanjang perjalanan. Nih, kita sampai di Ngargoretno dan masih pagi. Sekitar jam 9 pagi deh. Wah, Kang Soim sudah menyambut kita nih dengan pembawaan yang ramah. Itu monggo silahkan nikmati yang ada. Barangkali yang mau ngersake, mau minum apa? Kelapa muda. Kita juga dikenali nih sama warga di situ, lalu menikmati panganan lokal khas Ngargoretno. Habis itu kita diajak kenalan loh sama si ganteng Gibran, kambing-kambing etawa kesayangan Kang Soim. Jadi ceritanya nih, beberapa warga di situ memelihara kambing etawa karena susunya ternyata punya banyak manfaat. Kali ini aku lagi minum susu kambing langsung dari kambingnya. Udah deh, perut kenyang, hati senang. Saatnya kita mulai berpetualang. Kita naik mobil jeep dulu ya, yang memang diperuntukkan nih buat eksplorasi kawasan hutan bambu sini. Ternyata desa ini tuh berada di atas kawasan Bukit Marmer yang rawan dieksploitasi secara ekonomi. Tuh lihat, gede banget kan marmernya? Jadi ceritanya warga di sini tuh giat banget menanam bambu karena tidak ingin desa mereka digusur sama industri batu marmer. Wah, ngeri ya kalau warga desa sampai tergusur oleh industri marmer. Di desa ini, kita juga bisa nyobain makan madu langsung dari lebahnya. Ya, nggak langsung juga sih, tapi kita bisa lihat proses peternakan lebah ini. Dipegang juga nggak apa-apa nih ternyata. Lebah ini bisa menghasilkan madu dengan beraneka rasa. Tergantung dari jenis bunga yang dihisap si lebah. Jadi ternyata lebah tuh ada 3 jenis ya Pak ya? 3 jenis, Satu koloni, Ya. ada juga jantan, sama ada ratu. Ini sebenarnya bisa dipegang ya Pak ya? Bisa. Bisa Banyak dipegang. bisa langsung pegang dengan hati-hati banget. Oh gitu, harus hati-hati banget. Jadi harus tenang gitu, harus stabil. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan tegang. Terbang sekitar sini ya Pak ya? Iya. Tapi aman Oke. juga, Mbak. Tapi sebetulnya ini aman. Iya di situ itu. Gak mau loh tuh, dia malah pergi menjauh dari aku. Kenapa? Mungkin dia malu lihat. Oh. Kan ada yang lebih manis daripada madu. Naik ke atas, kita juga mampir di tempat proses pengembangan bibit pohon bambu, sekaligus diedukasi mengenai manfaat pohon bambu. Yang relatif masih punya air dusun ini. Berarti yang lainnya kekeringan, lebih banyak. Yang lainnya kekeringan. Termasuk tempatku itu masuk kategori kekeringan. Bocoran nih, di atas desa Ngargoretno ini ada kawasan wisata yang wajib kamu kunjungi. Namanya Tumpeng Menoreh dan Tumpeng Ayu. Hai, keseruan selanjutnya kita bakal jalan-jalan ke Bukit Menoreh. Kita bakal eksplorasi hutan bibit bambu. Let's go, berangkat naik jeep. Jadi, untuk menuju ke sana jalannya sangat sempit. Kita bisa naik pakai jeep karena hari sudah sore dan hujan. Perjalanan kita ke Tumpeng Menoreh dihadang kabut deh. Walau hujan turun kita tetap semangat. Besoknya, kita balik lagi ke Jogja dan mau jalan-jalan ke hutan bambu desa Bulak Salak yang ada di Cangkringan.
petualangan belum berakhir. Jadi, kita mulai dengan photoshoot seru di hutan. Terus, jalan-jalan ke mata air, bikin anyaman dari bambu, dan tentunya makan durian lokal yang rasanya durian banget. Dulunya, hutan bambu ini adalah tambang pasir yang tandus. Galian pasir yang dalam bikin lubang menganga di banyak lokasi Bulak Salak. Jadi, apa persamaan dari desa Ngargoretno dan Bulak Salak Cangkringan? Persamaannya, kedua desa ini punya hutan bambu yang dilestarikan untuk memperbaiki desanya setelah mengalami kerusakan dan kritis lahan. Kenapa harus bambu? Bambu ternyata manfaatnya banyak banget nih. Bambu punya kemampuan bagus untuk menyerap air. Jadi, saat musim kemarau datang, tidak akan mengalami kekeringan. Bambu juga punya akar yang kuat, jadi mampu menahan longsor, cocok buat tanah dengan kontur lereng. Selain itu, bambu juga punya nilai ekonomi, jadi bisa dibuat berbagai macam furnitur, konstruksi bangunan, sampai kerajinan tangan. Bayangkan, jika lahan kritis ini tidak segera diperbaiki, maka tidak hanya lahannya saja yang berkurang, namun kehidupan warga di sana juga bakal terancam. Selain itu, ekosistem yang rusak bisa memicu kepunahan spesies yang bisa berdampak kepunahan massal. Yuk, rawat bumi, selamatkan diri.